ada satu oknum YouTuber penggerebek dukun hanya dipasosin dengan yang lain itu udah keluar-keluar ya, tidak sadar diri ketika dia YouTube-nya masih kecil, dia itu paling gemar memansosin Ujang Bustomi, memakai tamal Ujang Bustomi, foto Ujang Bustomi, nama Ujang Bustomi. Giliran udah besar seperti ini, sok-sokan gitu loh, sok benar apa uh, meluruskan, nggak boleh pansos lah sebagainya. Padahal itu dia dulu tuh gemar sekali. Jadi orang yang seperti itu sama dengan orang yang munafik kan gitu. Ya, Dan saya juga di sini sekalian nih mengingatkan juga buat sahabat saya Ustadz Nasihin, buat sahabat saya Kang Ujang Bustomi, agar berhati-hati dengan benalu yang akan menghancurkan dirinya. Karena orang ini oknum ini dulu pernah diangkat dengan Mamas Karyo, terus setelah udah naik dimusuhin, dihancurkan gitu loh. Kalau untuk terbongkar atau tidaknya, saya katakan ya saya sebut nama aja ya, GNS. Kalau dia real, orang saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya kan pernah kolab dengan dia waktu Kindarto. Saya sebut nama aja nggak apa-apa. Ini kan masalah edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk terus bernafas dan terus berkarya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat tabi'in, tabi'in ajma'ina. Sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya mau mengangkat tema, yaitu yang telah kita saksikan sebelumnya di awal-awal video, yaitu mengenai percakapannya si Abah Menel dengan Ustadz Nasihin. Dan kedua YouTuber ini adalah YouTuber mental-mental, YouTuber penggerebek dukun. Ya seperti itulah, seperti kebanyakan kontennya ya, teman-temannya si Mamas Karyo, Ujang Bustomi, Kim Mercon, siapa lagi, Usam Sudin, Sapulidi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah teman-temannya, masih dalam satu spektrum ya, dalam satu spektrum. Ntar ya teman-teman, udah malah ke dalam. Jadi saya mau menanggapi sedikit ya. Ya intinya si Abah Menel sama si Ustadz Nasihin ini menyayangkan ataupun kecewa ya dengan sikapnya GNS ya. GNS Gus Nur Samsun, yang katanya menurut Abah Menel dulunya waktu subscribernya sedikit tidak seperti itu, tapi sekarang ketika subscribernya banyak, pengikutnya banyak, malah berbalik arah menyerang mereka itu. Ntar dulu teman-teman nih, malah ke dalam nih, apa nih, ganggu aja gitu ya. Jadi di sini saya akan menanggapi sedikit sekilas sesuai dengan kemampuan dan kredibilitas saya mengenai permasalahan ini. Pertama adalah secara umum bahwa siapapun boleh berbicara, boleh berpendapat, karena ini adalah negara demokrasi. Siapapun boleh bicara di publik, mengeluarkan pendapat, apalagi pendapatnya itu disinyalir ya. Bagus, kalau menurut saya baik, memberantas kebohongan, membongkar kedobolan, itu kan bagus. Iya kan, secara umum kan begitu, siapapun boleh berbicara. Ya Abah Menel sama
Ustadz Nasihan dan krocok-kroconya ya tidak boleh istilahnya tidak boleh gimana ya? Ya sebenarnya Ustadz Menel, Abah Menel juga dan Ustadz Nasihin atau siapapun boleh mengkanter kembali. Tapi kalau saran saya bantahlah secara secara ilmiah yang nyambung. Tiba-tiba mengatakan iri dengki lah, segala macam lah yang itu kalau masalah hati ya susah siapa orang yang bisa tahu kan. Cuman Allah dan dirinya sendiri yang mengerti kan, dan Allah lebih tahu tentunya. Ya kalau mau dibantah secara ilmiah, ya kalau mau, tapi kalau mau jujur ya tinggal diakuin ya memang konten-konten kalian itu settingan, dobol, membodohi masyarakat. Ya tinggal jujur kan beres. Atau kalau mau membantah ya membantah secara ilmiah, bukan istilahnya menyangka bahwa Gus Nur Samsun ini iri dengki dan lain sebagainya. Itu kan masalah hati, kita tidak tahu seperti apa masalah hati orang. Sedalam-dalamnya lautan bisa kita selami, tapi namanya hati manusia siapa yang tahu? Yang penting secara syariat, secara kasat mata ya, apa yang terlihat. Dia istilahnya mengeluarkan pendapat yang memang baik, membongkar kedobolan bahwa menggiring masyarakat supaya berpikir realistis, berpikir jernih, berpikir waras, gitu kan. Jangan terjerumus kepada kedobolan, kebohongan. Itu kan baik, namanya bohong kan jelek, jujur baik, ya kan. Malah bawa-bawa agama tapi tidak nyambung nih si Ustadz Nasin, malah bawa dalil, bawa agama tapi tidak nyambung, malah menyerang pribadinya Gus Nur Samsun, ya kan? Dan menyerang pribadinya pun tidak nyambung, masalah hati, perasaan, siapa yang tahu, ya kan? Itu kan asumsi, itu hanya asumsi. Gus Nur Samsun mau itikadnya niatnya seperti apa, A atau B atau C, kita tidak tahu. Yang penting secara syariat, secara kasat mata dia istilahnya menggiring masyarakat, netizen untuk berpikir jernih, jangan sampai tersugesti, termakan oleh konten-konten dobol mental-mental. Itu kan baik, salahnya di mana? Ya kan? Kalaupun kata dia Abah Menel bahwa Gus Nur Samsunnya juga dulu adalah dukun settingan, ikut dengan YouTuber lain, ikut aksi dalam kebodohan tersebut, kebohongan tersebut, dalam kedobolan tersebut. Tapi kan itu dulu. Mungkin Gus Nur Samsun sudah taubat, sudah kembali ke jalan yang benar, gitu kan. Kenapa saya katakan tobat? Yang namanya tobat kan awalnya tidak baik, bohong itu kan tidak baik. Sekarang tidak seperti itu kan tobat, tidak kembali lagi. Ya kan? Adapun Gus Nur Samsun menyerang, katanya ini dobol, nggak apa-apa, itu jujur apa adanya, seperti itu. Memang konten-konten kalian itu seperti itu, dobol semua, mental-mental. Alasannya edukasi itu harus ada keterangan nih di TV saja, di televisi, sinetron. Kalau ada adegan ini, adegan rekayasa, ada tulisannya. Kalau YouTube ada nggak di YouTube kalian konten mental-mental? Nggak ada keterangan ini hanya rekayasa, nggak ada. Apalagi dari pasang disclaimer sebelumnya. Sinetron kan suka ada. Ini hanya adegan rekayasa, cerita fiktif, kan ada keterangan seperti itu. Konten kalian mana ada? Dan itu sinetron bukan, real bukan, itu masuknya apa? Tapi isinya bohong. Sama dengan sinetron malah lebih jujur kalau dia bohong. Kalau ente sudah bohong dibungkus dengan kebohongan lagi, itu double bohongnya, dobolnya double gitu. Jadi Gus Nur Samsun ini sudah bagus. Jadi adapun dia katanya waktu dulu subscribernya sedikit, tidak begitu. Setelah besar
malah menyerang balik. Mungkin dia sudah tobat. Mungkin loh ya, mungkin. Nah, karena secara kasat mata syariat orang yang tadinya tidak baik menjadi baik dan benci kepada ketidakbaikannya yang dulu itu termasuk tobat. Kalau dia niatnya tobat. Makanya saya katakan mungkin. Tapi mudah-mudahan emang benar Gus Nur Samsun ini sudah tobat. Gitu. Jadi supaya masyarakat tidak terbodohi, tidak termakan dengan konten-konten yang double yang membodohi masyarakat. Sekarang masyarakat sudah kritis ya, sudah realistis, sudah sudah logis berpikirnya ya. Sudah logis. Nah, kalian itu kalau bikin konten katanya edukasi, alasannya tidak ada keterangan edukasi. Disclaimer aja sembunyi-sembunyi pakai bahasa Inggris. Biar orang mengerti kayak Gus Idris, disclaimernya pakai bahasa Inggris di deskripsi. Itu kan sengaja. Sengaja biar tetap disangka beneran. Biar disangka tetap real. Jadi enggak jujur dengan kebohongannya. Sinetron saja ada disclaimer, keterangan di awal, kadang ada di tulisan seperti itu. Inilah hanya rekayasa, cerita fiktif. Jika ada kesamaan nama, tempat, kan suka ada yang begitu. Belum lagi nanti ada keterangan, nih sutradaranya, nih pemainnya, nih editornya, nih penata laga, kan ada. Lah, kalau konten kalian mana ada? Nggak ada kan? Mau dikatakan edukasi, lebih edukasi lagi sini. Mendingan sinetron itu masih ada edukasinya, ada keterangannya. Itu namanya edukasi. Kalau enggak ada keterangannya tiba-tiba bread kayak real tapi itu sebenarnya bohong, itu namanya apa? Bukan edukasi, itu membodohi. Seperti itu. Abah Menel, orang Tangerang, orang Banten. Seperti itu. Saya dukung Gus Nur Samsun. Siapapun yang istilahnya mau konten edukasi bohong mental-mental, boleh silakan, yang penting ada keterangan. Kan kalian nggak ada, jangankan keterangan pemainnya nih siapa, sutradaranya siapa, kan nggak ada. Tapi tiba-tiba mengatakan alasannya edukasi dari mana itu? Ya, film sinetron itu ada keterangannya. Ya, ini sutradaranya kan dia suka ada sutradara. Itu menjelaskan bahwa itu hanya film reka adegan. Nah, kalau konten kalian gak ada di awal, di tengah atau di akhir gak ada keterangan seperti itu. Apakah itu yang disebut edukasi? Salah satu ciri edukasi adalah menjelaskan baik dengan tulisan ataupun dengan lisan. Lalu kalian gak ada. Ya wajar kalau disebut konten double. Bukan bohong lagi, double itu. Karena kebohongannya double, makanya disebut double. Gitu. Jadi saya dukung Gus Nur Samsun. Ya. Saya nggak peduli subscriber saya mau banyak, mau sedikit. Buat apa banyak tapi tidak berbobot, tidak bermanfaat? Buat apa? Ya. Itu. Ya, siapa lagi itu Samsudin, tuh youtuber dobol, siapa lagi, bahkan Ujang Bustami juga seperti itu. Ujang Bustami mengatakan kalau suka katanya tonton, nggak suka jangan. Ini bukan masalah suka. Bukan masalah suka ya, ini masalahnya membodohi masyarakat gitu kan. Apalagi nih youtuber yang bikin konten-konten dobol, mental-mental, bohong-bohongan, terkenal, terus didatengin orang dari setiap penjuru berobat ke situ, ke orang tersebut, padahal orang tersebut tidak ada basic pengobatan. Gimana itu? Itu kan menyesatkan, itu sesat dan menyesatkan. Tidak ada basicnya, tiba-tiba karena modalnya terkenal doang mengobati orang, medis, non medis. Itu kan sesat dan menyesatkan itu. Ya, walaupun sedikit banyak Anda ada basic. Buktinya apa? Salah satu buktinya nih orang paranormal itu rata-rata pasti kalau kata orang Sunda panasan, cepat naik, cepat tersinggung. Karena apa? Paranormal ya, baik tingkat rendah ataupun sudah tingkat dewa, itu pasti, apalagi yang sudah tingkat tinggi,
Itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, ilmu untuk mengendalikan diri, mengendalikan hati, itu pasti jatuhnya akan ya seperti itu. Keluar-keluar kayak orang gila. Karena pengaruh dari zikir, dari wiridan itu panas. Zikir wirid itu kan panas. Panas. Panas panas apanya? Ya, panas dalam artian diri kita itu mendidih. Jadi cepat tersinggung. Orang ngomong dikit aja cepat tersinggung, cepat marah, cepat emosi, merasa tinggi, kalau ngomong kencang. Ya itu karena pengaruh. Nah, kalau paranormal, ahli hikmah yang tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, makanya akan seperti itu. Tapi kalau diimbangi dengan ilmu tasawuf, apalagi dengan ilmu syariat yang mumpuni, maka Anda akan kalem-kalem saja. Contoh tuh, kiai Jawa, ilmunya tinggi-tinggi, tapi kenapa kalem-kalem? Karena ilmunya bukan hanya ilmu kebatinan, bukan hanya wiri, tapi juga belajar. Tapi juga mendalami tasawuf juga. Jadinya berimbang. Kalau satu arah wiri dikir, ya Anda akan panas, cepat, reaksi cepat, omongan ataupun tindakan orang akan cepat direspon oleh Anda. Anda akan cepat emosian, tersinggung, itu salah satunya. Jadi wajar. Jadi saya tidak memungkiri Anda itu punya basic ya paranormal ya, walaupun ya lah kadarnya. Kadang-kadang ada yang ngaku pesantren, keluar pesantren ngaku paranormal, padahal pesantren cuma berapa hari. Itu juga ngajinya belang betong kan. Tiba-tiba ngaku saya sudah ngaji maba usul hikmah, kitab Al-Awfaq, kitab apa lagi, kitab Syamsul Ma'arif. Aduh, padahal kitab kecil aja nggak tamat. Itu kan Syamsul Ma'arif, kitab Mabaul Sulikmah. Kalau di pesantren itu diajarkan nanti di level ulia. Kalau si santrinya sudah lama pesantren di situ, ngajinya sudah tinggi, sudah punya basic untuk mengendalikan diri, sudah basicnya syariatnya sudah mumpuni, baru dikasih ilmu-ilmu kebatinan. Lah Anda tidak punya basic ilmu syariat, ya kan? Tasawuf, tiba-tiba dikir wirid, ya seperti itu. Merasa benar, ngomong sama orang lain merasa benar. Ente merasa benernya dari mana? Kalau Gus Nur Samsun ilmiah ngomongnya, ente mengatakan kepada Gus Nur Samsun merasa benar. Terus ente ente berarti benar-benar dari mana? Ya kan? Merasa paling benar. Terus ente yang benar ente gitu, harus ikut ente dobol-dobolan, ikut bikin konten bohong gitu. Kan agama sudah mengajarkan bohong itu ya seperti itu. Kenapa sinetron film gak ada yang ngeritik? Itu kan dobol bohong. Lah mereka ada disclaimernya, ada keterangannya di awal, di tengah, di akhir, bahwa itu adalah film, itu sinetron fiktif, rekayasa. Lah kalau kalian kan gak ada, mau dikatakan edukasi. Edukasi dari mana? Sinetron film aja gak dikatakan edukasi. Ente yang konten seperti itu, dari awal sampai akhir tiba-tiba wah. Aduh, kadang-kadang kalau mau dibantah tolonglah ilmiah. Jangan menyerang hati orang. Ente jangan sok tahu. Justru yang lebih sok tahu itu Abal Menel. Sok tahu isi hatinya GNS. Lah, emang ente siapa? Wali aja nggak bakal keluar seperti itu. Mengatakan katanya GNS itu sok paling bener. Sok. Emang ente tahu hatinya GNS seperti apa? Ente kritik sih omongannya GNS, bantah secara ilmiah. Kalau emang omongan si GNS ada yang keliru, dibantah. Ini nggak bener nih konten saya. Cuman 2 sebenarnya. Cuman 2 tindakan kalian tuh. Pertama jujur, yang kedua bantah secara ilmiah. Jangan mengatakan GNS iri dengki lah. Orang GNS mengatakan benar, ente konten dobol, konten bohong. Lah salahnya di mana? Emang kan benar. Kenyataannya seperti itu. Jadi lucu gitu. Kadang lucu kayak anak kecil tuh si Abah Menel. Ya emang krocok-krocoknya itu. Padahal ente punya anak, punya istri, anak berapa itu?
Masa pikirannya begitu? Kayak bocah. Masalah nih subscriber banyak. Umpamanya niatnya pengen subscribernya banyak biar dapat duit banyak. Itu kan kita tidak tahu hati manusia. Walaupun secara umum, secara logika pasti orang seperti itu ke sana larinya. Biar subscriber banyak. Kalau subscribernya banyak kan otomatis penghasilan banyak. Ya kan? Itu secara logika. Tapi hakikat hati orang mana yang tahu? Dia ya seperti apa kita nggak tahu. Jangan menjas hati seseorang seperti ini nggak boleh. Kita hukum syariat saja yang terlihat. Apa yang diucapkan, apa tindakan ucapan si GNS ente bantah. Kalau ente belajar tasawuf aja sok-sok tuh hati orang. Nih, orang sufi saja, orang toriko yang masternya masalah hati, nggak bakalan sok tahu kayak ente. Apalagi ente nggak belajar tasawuf. Apa buktinya? Ente kayak begitu. Ngomongnya aja begitu. GNS ini jujur mengatakan bahwa konten-konten Samsudin, Ujang Bustami, Abah Menel, Sepulidi, bahkan Ustadz Nasihin sendiri pun semuanya kontennya seperti itu. Nggak ada disclaimer, nggak ada keterangan. Coba kalau ente berani bikin keterangan. Sutradaranya siapa, pemainnya siapa, penata gayanya siapa, editornya siapa, bagian peralatan siapa, judulnya apa. Berani nggak? Terus ada keterangan ini hanya rekayasa. Mohon maaf bila ada kesamaan nama, tempat, dan lain sebagainya. Bisa nggak dikasih keterangan seperti itu? Baru kalau ada keterangan seperti itu, saya setuju. Kalau nggak ada keterangan seperti itu, masyarakat nanti, terutama masyarakat awam, bocah-bocah yang baru tahu YouTube, nonton disangka beneran. Lah kalau model saya, model begitu apaan kan? Aduh. Jadi apa yang dikatakan Ujang Bustami, kalau suka tonton, nggak suka jangan ditonton. Itu bukan hukum itu. Ini hukumnya itu dobol apa enggak itu saja. Misal suka tonton, nggak suka jangan ditonton. Itu apa perkataan seperti itu? Yang artinya perkataan seperti itu ya dia mengakui kalau kontennya itu cuman ya konten hiburan, dobol-dobolan, itu settingan. Makanya kalau suka ya tonton, gak suka jangan katanya. Bukan masalah suka atau tidak suka, itu kontennya dobol apa enggak, ente jujur mau enggak. Atau minimal bikin disclaimer keterangan baru. Gus Idris tuh sudah mulai cerdas tapi tetap cerdasnya dikit. Dibikinnya di deskripsi pakai bahasa Inggris yang jangankan orang awam, kadang orang sekolah tinggi aja bahasa Inggris itu banyak kan susah nerjemahinnya. Kenapa pakai disclaimer bahasa Inggris? Supaya masyarakat tetap menyangka bahwa kontennya itu beneran. Makanya disamarkan. Itu. Jadi untuk GNS saya dukung. Ataupun orang-orang yang sepaham dengan GNS. Karena kontennya tuh udah gak jelas. Masalahnya bahayanya nanti kalau subscribernya banyak, pengikutnya banyak, orang datang berduyun-duyun dari setiap penjuru berobat, minta amalan, berobat dan lain sebagainya kepada Anda. Sedangkan Anda tidak punya basic mengobati orang, tidak punya basic ilmu kebatinan, ilmu hikmah, guru pun tidak jelas. Ya kan harus jelas gurunya siapa, sadarnya harus nyambung. Lah kan Anda tidak jelas gurunya siapa. Ya kan? Cuma modal terkenal tiba-tiba jadi dukun. Sekarang kan zamannya terbalik. Orang bodoh disangka pintar, orang pintar disangka bodoh. Itu zaman sekarang. Emang watak zaman sekarang, zaman akhir seperti itu. Karena kenapa orang pinternya disangka orang bodoh ya? Karena rata-rata sekarang orang pinter penampilannya biasa. Karena penampilan mereka sudah diambil alih oleh orang-orang bodoh. Seperti itu, kayak ente tuh. Saya baru nih bikin konten agak
bahasanya agak ya seperti itulah di bahasa apa ya, bahasa melangit istilahnya, bahasa-bahasa melangit. Ya karena untuk mengimbangi kalian. Sekarang mah nih preman dipakein jubah, pakein peci, panggil ustadz. Itu sekarang. Tidak bukti. Orang tidak punya basic pengobatan, tidak punya basic ilmu hikmah, tidak pernah mempelajari kitab, apalagi punya gurunya tiba-tiba jadi seorang paranormal mumpuni. Ya, banyak tamu gara-gara subscriber banyak. Orang awam tidak mengerti Anda siapa, gurunya siapa, keluarganya seperti apa, keluaran mana. Ya kan? Malah kalau yang pantas disebut untuk mencari subscriber banyak untuk itu ya Anda. Kalau orang yang punya basic masih wajar. Punya basic. Kalau Anda tidak punya basic, basicnya nggak seberapa, tiba-tiba mau menyalahkan orang yang mau meluruskan Anda. Genesis itu kan baik, itu mau meluruskan. Sudahi saja konten-konten seperti itu. Tapi kalau mau terus, nih saran saya yang sudah saya sebutkan tadi, pakai keterangan. Biar itu dikatakan edukasi. Siapa yang mau menyerang? Kayak sinetron, ya kan? Sinetron aja yang pakai keterangan, pakai disclaimer, banyak yang mengkritik, apalagi kayak antum, kayak anda itu konten nggak jelas. Bahkan lebih wajar, bahkan lebih harus dikritik. Ini 2023 bro, masyarakat sudah cerdas. Cuman Abah Menel ini kayak orang apa ya, gak orang terbelakang. Saya juga mempelajari di pesantren ilmu hikmah, wiridan segala macam, tapi tetap berpikir jernih, berpikir waras. Yang harusnya berpikir secara logika ya logika. Itu. Jadi kita itu komplit. Ada yang logikanya, ada yang non logikanya. Itu. Cuma di pesantren yang lengkap seperti itu. Jangan mau dah ada logika anak pesantren. Di pesantren itu diajarin ilmu logika, ilmu mantik. Ente tidak punya basic ya nyungsep lah. Dikasih logika segini aja kan nyungsep. Pesantren itu komplit. Mau pelajaran apa ada. Segala kehidupan itu dipelajarin. Apalagi kalau pesantrennya lama. Ilmu hikmah ada. Ilmu rumah tangga. Ilmu sosial, ilmu apa ada, warisan, apalagi ilmu ibadah mahdoh, ya kan, semuanya. Jadi kalau Anda apalagi tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren, ya seperti itu bikin kontennya. Ujang Bustami aja yang ngakunya anak pesantren dan seperti itu, apalagi yang tidak pesantren, seperti itu. Jadi saya dukung gerakannya, pemikirannya dari GNS untuk ya bukan GNS saja, siapapun yang sama sepaham dengan GNS. Contoh siapa? Pesulap merah. Tapi pesulap merah itu gimana ya? Agak ngawur kalau menurut saya. Tapi secara umum, secara bulat saya dukung pergerakannya si pesulap merah. Tapi ada beberapa yang harus dibetulkan, ya kan? Yang saya sudah singgung sebelumnya di konten sebelumnya, tapi bukan di channel ini. Kalau di channel ini saya khusus untuk ya yang kayak begini, mengkanter kebohongan, kedobolan, baik di dunia pergaiban, dunia perdukunan, dunia agama, politik dan lain sebagainya. Karena sudah waktunya lah Indonesia itu bangkit. Masa kita harus menjadi bangsa yang terbelakang? Agar kita sejahtera. Kalau orang yang sudah pinter, sudah paham, ya kan tidak istilahnya
Pergaulan juga enak kalau banyak orang pinter, banyak orang mengerti, pergaulan jadi enak. Beda kan pergaulan orang bodoh sama orang yang pinter, pasti beda pergaulannya. Makanya kalau orang semua, ya bukan semua sih, namanya di dunia pasti ada orang bodoh, ada orang pinter, tapi kita berusaha karena kita diturunkan di muka bumi ini utama makarimal akhlak. Dengan cara apa untuk menuju akhlak itu? Dengan belajar, ya kan? Utlubul ilma tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat, kan gitu. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Belajar dan belajar. Kalau sudah belajar kita paham. Kalau kita paham, pergaulan pun enak, namanya orang sama-sama paham. Tapi kalau satu paham yang satu paham, yang ini nggak paham, itu nggak enak. Ngobrol aja nggak enak, apalagi bergaul. Gitu. Untuk tujuannya liutamima makrimal akhlak, apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu menyempurnakan akhlak menuju akhlak yang karim, yang baik, yang mulia. Itu ya prosesnya dengan belajar, ya kan? Oke teman-teman, sudah 30 menit saya berbicara. Intinya saya mendukung pergerakannya daripada GNS Gus Nur Syamsun dalam memberantas kedobolan, memberantas konten-konten mental-mental seperti itu. Kalau mau dibantah, cuma 2 sebenarnya kemungkinan kalian itu. Pertama jujur, 2 pasang disclaimer di konten-konten, beres sebenarnya. Kalau membantah jadinya lucu, membantahnya nggak nyambung, membantahnya. Iri dengki, kau ini sok-sokan, iri dengki. Dulu youtubernya waktu subscribernya sedikit nggak begitu, sekarang begitu. Lah itu nggak ilmiah, itu nggak ilmiah. Bahas kontennya, ini kan intinya di konten kalian, video-video yang dibikin oleh kalian, intinya di situ. Makanya yang dibahas di situ, di kontennya, bukan GNS ini dengki sok-sokan. Nggak nyambung. GNS membahas konten, kalian membahas GNS-nya, kan gak nyambung. Harusnya kalau GNS bahas konten, kalian juga bahas kontennya. Itu baru nyambung, baru punya akal sehat, baru namanya otaknya lurus, gak bengkok seperti itu. Oke, seperti itu saja. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya buat para netizen dimanapun Anda berada. Kepada GNS, maju terus, pantang mundur. Saya dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.